Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari tugas besar IoT kami. Nah, di sini kita akan membahas tentang sensor detak jantung yang kita namakan alatnya adalah shock tube. Seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas mengenai latar belakang, lalu juga ada propose metodenya dan juga nanti ada result. Pertama-tama, perkenalkan saya Sarvanisa dari absensi 21. Saya Budi Yustianuti, absensi 04. Saya Amalia Mardika, absen 2. Dan saya Haidar Rashid dari absensi 10. Baik, dimulai dari saya terlebih dahulu untuk membahas latar belakang. Jadi mengapa sih kita menciptakan alat yang membawa tentang kesehatan seperti itu? Nah, untuk bidang kesehatan sendiri seperti penyakit serangan jantung itu tuh sudah semakin meningkat nih di Indonesia ya. Itu justru malah memprihatinkan untuk masyarakat Indonesia sendiri. Biasanya orang-orang yang terkena serangan jantung itu karena pola hidupnya tidak sehat, kurang olahraga, dan juga mungkin dari kebiasaan merokok dan lain-lainnya. Nah, dari normalnya sendiri detak jantung itu untuk orang dewasa itu dari 60 sampai 100 bpm seperti itu. Nah, di sini kita akan menggunakan sensor oximeter yang nantinya akan membaca data dari detak jantung per individu seperti itu, dan nantinya outputnya akan dikirim melalui website ataupun dari chat yang ada di bot Telegram yang sudah kami sediakan. Selanjutnya itu adalah purpose method. Jadi metode yang dilakukan pada sistem kami itu cukup singkat, yaitu dengan meletakkan jari ke sensor oximeter 30102 dan ditunggu sekitar 1 menit agar datanya bisa terbaca oleh sistem. Kemudian outputnya nanti akan ditampilkan melalui notifikasi Telegram atau dan website. Selanjutnya ada result. Yang pertama, akurasi pengukuran. Dan nanti pengujian akurasi dilakukan dengan membandingkan pembacaan detak jantung dari sensor yang dikembangkan dengan oximeter standar pada 50 peserta. Nah, rata-rata perbedaan antara kedua alat adalah kurang lebih 1 bpm, menunjukkan akurasi yang tinggi. Yang kedua ada waktu respon. Nah, untuk waktu respon sensor yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pembacaan detak jantung yang stabil setelah ditempatkan di jari. Rata-ratanya adalah 5 detik, setara dengan perangkat monitoring detak jantung komersial. Yang ketiga ada transmisi dan pemrosesan data. Data dari oximeter 30102 ditransmisikan ke node MCU 2866 melalui protokol I2C. Nah, di node MCU ini nanti memproses dan mengirimkan data secara nirkabel ke server jarak jauh. Latensi transmisi data kurang dari 1 detik memungkinkan pemantauan secara real time. Dan yang keempat yaitu konsumsi daya. Konsumsi daya sensor diukur untuk memastikan kelayakan dalam pemantauan kontinu. Not MCU 2866 saat beroperasi dengan oximeter mengonsumsi rata-rata 70 mA saat transmisi dan pemeriksaan data, membuatnya cocok untuk aplikasi portable dan wearable. Dan untuk yang terakhir yaitu kinerja keseluruhan. Sensor deteksi jantung yang dikembangkan menunjukkan akurasi tinggi, waktu respon cepat, efisiensi transmisi data, konsumsi daya rendah, dan kepuasan pengguna yang tinggi, menjadikannya alat yang andal dan efektif untuk pemantauan detak jantung. Baik, jadi itu adalah sekilas dari latar belakang purpose method dan juga dari result yang nantinya akan menjadikan bahwa alat kita ini bisa digunakan untuk di bidang kesehatan, terutama untuk mendeteksi sistem detak jantung tersebut. Selanjutnya akan ada tampilan dari cara kerja dari alat kami. Stay tune. Nah, jadi cara kerjanya itu tadi kita cuma tinggal taruh jari kita ke bagian yang ada laser merahnya ini. Laser merahnya adalah sensornya. Ini kita tekan. Nah, kita tekan agak lamaan. Nah, untuk hasilnya itu nanti kita bisa lihat di bagian sini. Di bagian websitenya. Nah, sudah masuk deh itu. Jadi kita sudah masuk normal dan detak jantung saya 70 bpm. Nah, nanti juga bisa nih muncul di bagian telegramnya seperti itu. Nah, untuk memulai kita harus membuka aplikasi Telegram terlebih dulu pastinya. Nah, di sini ada tampilannya baik yang terdeteksi tadi detak jantungnya maupun kalau misalnya dalam kondisi kita tidak memegang sensornya. Itu nanti akan masuk.
Jadi kita pilih saja buat yang paling awal, Red Heart Information. Dan inilah tampilan Telegramnya. Baik, selanjutnya di sini kita akan memasuki bedah script, di mana pertama-tama kita harus memasukkan 9 library terlebih dahulu nih untuk identifikasi sensor jantung dan juga Telegram. Di situ ada Universal Telegram Bot, Arduino JSON, Max 30105 dan masih banyak lagi. Selanjutnya seperti biasa untuk menyambungkan ke koneksi kita harus menggunakan perintah const-char, dan juga untuk string bot token itu yang didapatkan dari token Fatherbot agar bisa terhubung dengan Telegram. Ada const-char server agar bisa terhubung ke localhost menggunakan check IP dulu di command prompt. Selanjutnya di situ ada setup wifi atau setup untuk reach data tersebut agar bisa keluar di output. Nah, selanjutnya di sini juga ada pengiriman data, sinkronisasi waktu terdahulu, dan data akan dikirim selama 2 detik dan juga 10 detik agar bisa masuk notifikasi Telegram. Ya, di sini di bawah ada juga beberapa untuk atur message dan juga untuk mengambil API Telegram bot. Dan masih banyak lagi. Di bawah sini juga ada jenis pengiriman datanya, mau dibuat seperti apa nanti outputnya, apakah mau dibuat average-nya atau nanti kalau misal ada Novinger kita juga akan muncul di Telegram seperti itu. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada tahu kan tentang alat apa sih yang kita buat? Nah, semoga dari video tadi bisa bermanfaat pastinya buat teman-teman. Dan juga nanti kalau misalnya mau ditanyakan nih, kira-kira itu tadi tuh sensornya pakai apa aja sih Kak? Atau mungkin nggak sambung-sambungannya masih bingung, bisa banget nih ditanya di kolom komentar seperti itu. Mungkin ada yang bisa sampaikan dari teman-teman yang lain? Cukup sih, cukup. Baiklah, kalau begitu sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.